Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita minggu lalu yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Maka hari ini kita akan belajar desentralisasi dalam konsep NKRI. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian desentralisasi dan konsep otonomi daerah di Indonesia. Silahkan saksikan materi berikut ini. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kelebihan desentralisasi. Berikut adalah kelebihan desentralisasi. 1. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. 2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. 4. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. 5. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. 6. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Selain memiliki kelebihan, desentralisasi juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut kelemahan desentralisasi. 1. Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. 2. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. 3. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. 4. Memerlukan biaya besar. 5. Besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Sistem otonomi daerah di Indonesia. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, 18A ayat 1 dan 2,
pasal 18B ayat 1 dan 2. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun nilai dasar dari otonomi daerah yaitu 1. Nilai unitaris, 2. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Lalu, adapun dimensi dari otonomi daerah 1. Politik, 2. Administratif, 3. Kabupaten kota. Dan yang menjadi prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu nyata, bertanggung jawab, serta dinamis. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu 1. Prinsip kesatuan, 2. Prinsip real dan tanggung jawab, 3. Prinsip keserasian, dan terakhir, prinsip pemberdayaan. Baiklah, kesimpulan kita hari ini yaitu bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan sistem otonomi daerah di NKRI dijalankan sesuai dengan nilai dasar, dimensi, serta prinsip yang digunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persiapkan diri Anda untuk materi kita selanjutnya yaitu kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Apabila ada hal yang belum dimengerti, silahkan bertanya jawab melalui Discord. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.